Yo, Winners, Wibu Happiness, gimana nih kabar kalian? Yuk, balik lagi sama gua, Wibu yang bangga jadi Wibu ini yang kayak biasa gue mau bawain cerita Nageki no Bore. Yang seminggu kemarin udah libur ya, gue kemarin tuh menuhin sisi idealis gue dulu ya. Karena ya lu harusnya tahu lah kalau isi otak itu nggak dikeluarin ketahan mulu gitu, itu lama-lama bisa gila gitu loh. Makanya ya kemarin gua nggak bahas Nageki dulu, soalnya ya jujur bahas Nageki doang isi otak gua tuh nggak keluar sama sekali nih, masih ketahan-tahan. Makanya ya gua keluarin dulu lah isi otak gua, walaupun ya nggak semuanya, karena ya kalau gua keluarin semua bisa offside ya. Ya itu aja sih alasan gua kenapa seminggu kemarin nggak bahas Nageki, yang ya percaya Tanu nanggepinnya gimana daripada gue yang gila sendiri ya. Dan sebelum ke ceritanya kali ini, gue mau ngingetin ya, buat lu yang belum nonton video rangkuman WN Nageki no Bore sebelumnya ya, lu bisa lah cek ke playlist, karena di situ ada playlist dari rangkuman novel Nageki no Bore. Atau ya, lu bisa langsung cek deskripsi aja, di situ ada link dari playlist rangkuman novel Nageki no Bore. Ya, lu bisa nonton video sebelumnya dulu lah, biar lu nggak pusing kalau langsung nonton video yang ini. Dan perlu gue ingatkan, yang gue bahas itu WN-nya, oke? Web novelnya, bukan light novelnya. Jadi kalau misalnya ada perbedaan dari apa yang lu tahu, coba lu cross check dulu yang lu baca sebelumnya itu LN-nya atau WN-nya. Nah, cerita kali ini itu dibuka sama Cry dan Ton tuh kan, yang nyerocos mulu lah soal masalah yang dibuat Luke. Dari Luke yang gak mau nurut, suka ngetes skill ke orang-orang. Bahkan Ton itu cerita tuh kan, kalau dia ini pernah nih ngenalin cewek ke Luke yang pengennya ya kan ditunangin itu sama Luke. Tapi ya kayak kita tahu lah, Luke mana paham gitu-gituan. Yang ada ya itu cewek malah diajak gelut sama Luke. Ya jelas lah ya Cry kaget gitu, karena ya dia sama sekali gak pernah denger nih cerita barusan gitu loh. Dan Cry itu juga ngomong kan, ya itu mah bukan hal yang aneh. Luke aja ngeliat orang cuma ada dua kategori, yang pertama ya boleh ditebas, yang kedua ya nggak boleh ditebas. Dan ya Ton di situ paham lah kalau Luke pasti ya pengen nebas swordsman gitu. Dan ya cewek yang dikenalin sama Ton itu juga seorang swordsman, dan dia itu juga bilang kan kalau Luke sendiri ya pengen ditemuin gitu loh sama swordsman kuat. Ya dengar itu Cray langsung paham lah kenapa Luke nggak kepikiran kalau Ton itu lagi ngadain perjodohan gitu loh ke Luke. Jadi ya kronologinya tuh Ton nawarin cewek yang niatnya buat dijodohin ke Luke, dan Luke minta cewek swordsman yang kuat. Yang Luke pikir kalau gurunya itu lagi nyari lawan sparring, dan ya udah dibawalah itu requestannya Luke kan, cewek swordsman yang kuat gitu. Dan sisanya ya kayak yang lu tahu tadi. Nah, pas sudah sampai di mansionnya Ton yang kayak rumah samurai Jepang gitu, Cry nggak basa-basi kan, langsung dogeza lah dia di situ. Tapi ya Ton nggak ngerespon apa-apa. Dia malah nanya ke Cry, tahu nggak nih kalau Zebru dia itu ngeramal bakal ada bencana karena kutukan. Cuma ya Cry kayak biasa aja udah, karena ya belakangan ini kan dia dapat masalah gede tuh, mulai dari organisasi Kitsune sama ya Kitsunenya sendiri. Makanya ya Cry di sini tuh mikir kayak, ya elah palingan bencananya biasa aja gitu loh dibanding sama nasib yang pernah gue alamin ya. Cry mikirnya gitulah. Terus Ton juga nanyain kan alasan Cry ngebawa pedang terkutuk tuh, yang dengan santainya Cry ngomong, gue aja nggak tahu kalau itu pedang terkutuk, gue cuma pengen ngasih hadiah doang kok, nggak lebih dan nggak kurang. Ya Cry ngomong gitu, dan dia juga nambahin kan kalau dia sama Luke aja nggak apa-apa nih pas ngelihat pedang itu. Makanya ya dia nggak nyangka aja kalau murid-muridnya Ton yang lain itu pada kesurupan begitu pas ngelihat pedang terkutuk itu. Yang spontan Lucia langsung ngomel lah di situ, karena ya harusnya Cry ngomong dulu kayak gitu ya ke Lucia soal artefak terkutuk gitu, karena ya Lucia aja baru tahu nih pas sampai di TKP kalau iya itu artefak terkutuk. Tapi ya Cry itu malah nyeletuk. Ya celetukannya sih celetukan ngawur ya, cuma ya bikin Ton yang dari tadi serius itu jadi kaget banget. Soalnya ya Cry itu nyeletuk, ya itu mah salah murid-muridnya Ton aja gitu loh yang pada lemah, terutama ya ke Lucia yang pada lemah mental. Dan ya Ton jadi kaget lah, karena ya emang faktanya begitu. Makanya ya dia nerima pedang terkutuk yang dikasih sama Cry itu. Tapi ya habis itu Ton cabut lah ke gudang buat ngasih hadiah balasan ke Cry. Yang pas Ton datang lagi, dia ngasih Cry artefak tongkat hitam gitu yang ada permata gede tuh di atasnya. Dan Ton ngasih tahu kalau dia nemuin itu pas di petualangannya dulu, tapi ya cuma dia taruh di gudang aja, habis itu nggak pernah dia papain. Dan Ton itu juga ngasih tahu tuh kalau artefak itu bisa meningkatkan kekuatan sihir orang secara drastis. Yang jelas dong Cry langsung tertarik lah. Tapi ya pas Cry nanya nama artefaknya apa, Ton ngomong, yo nggak tahu kok, tanya saya, itu artefak cuma gue taruh gudang doang dari pas gue temuin. Dan ya kalau lu udah nonton SKSD Cry yang pernah gue rilis sebelumnya, ya harusnya lu tau lah ya itu artefak apa gitu loh. Nah, pas Cray sama Lucia jalan balik tuh ya, mereka ngomongin lah soal Ton yang nggak benci ke mereka. Padahal ya dojonya Ton kan udah hancur banget gitu loh. Dan ya di tengah obrolan mereka, Lucia nanyain kan, kapan nih Cray mau ketemu sama gurunya buat minta restu? Maaf salah, maksudnya buat ngomongin ya suatu trouble lah. Ya Cray kaget lah, dia kira ya Lucia bercanda doang tuh sebelumnya. Tapi ya karena Cray ogah juga ya ketemu gurunya Lucia, dia speak lah.
Kalau gurunya Lucia pasti nggak suka nih ngelihat Lucia sama Cry. Orang mereka aja nggak suka ke Cry gitu loh. Cuma ya Lucia di situ langsung narik Cry kan sambil ngomong kalau dia disuruh nih ngebawa Cry walaupun harus maksa. Iya, Cry di situ panik lah. Dia nggak ada persiapan apa-apa nih dan ya dia juga nggak mau gitu loh image-nya hancur di akademinya Lucia. Tapi ya pas Cry ngelirik ke artefak tongkat yang dikasih tahun tadi, Cry dapat ide lah buat ngasih artefak itu ke gurunya Lucia. Ya ibarat ketemu camer gitu, calon mertua masa ya nggak bawa apa-apa, minimal ya bawa martabak lah ya. Intinya ya biar gurunya Lucia itu punya kesan baik lah ke Cry. Makanya ya Cry itu ngasih artefak tongkat tadi tuh. Dan ya udah artefaknya dikasih tuh sama Cry ke Lucia. Yang habis itu tiba-tiba Franz nelpon kan lewat Symphonic Stone. Ya sama Cry diangkat itu. Bahkan ya Cry itu juga nadanya kayak oh senang banget, riang banget lah. Soalnya Cry mikir tahun itu nggak jadi marah ke dia pasti ya gara-gara Franz. Cuma ya Franz ditelepon malah marah-marah soalnya Cry nggak ada sopan santunnya sama sekali. Iya Franz kan bangsawan dan Cry itu apa, dia cuma anak kampung yang adu nasib di ibu kota Zerbrudia. Jadi ya jangan disamain lah antara Franz sama Cry gitu, udah beda kastanya. Tapi ya Cry juga nggak peduli sih sama Franz yang marah-marah. Cry itu malah makasih banget lah ke Franz. Tapi ya Franz itu langsung motong tuh, yang dimana dia ngomong kalau masalah dari pedang terkutuk ini kan udah kelar nih, tapi kenapa ramalannya itu masih terus berlanjut. Ya Cry di situ bingung lah, ini Franz lagi ngomongin apa sih kok nggak nyambung gini. Nah di mentionnya Franz lagi kelihatan banget lah kalau ya Franz itu kesel banget. Soalnya ya Franz itu mengira masalah ramalan bakal selesai nih kalau Cry bekerja sama dengan Swordsen. Tapi ya nyatanya ramalannya masih terus berlanjut. Yang padahal Franz itu sampai ngebungkam media nih biar nggak ngebahas soal pedang terkutuk yang Cry kasih ke Ton. Tapi ya apa faktanya? Dan Franz lagi marah-marah begitu, Hook Legrand, salah satu bawahannya Franz, dengan santainya ngomong, buat ngacangin aja lah omongannya Cry. Dan Hook itu ngomong pakai nada yang agak sombong gitu lah. Makanya Franz itu jadi rada jengkel gitu loh ngelihat Hook. Tapi ya Franz nyoba ngebiarin dan ngasih tahu aja lah ke Hook kalau itu atas perintahnya Redrick, Kaisar Zerbrudia. Dan denger itu, Hook malah jadi ngeremehin pasukan intelijen kan yang nggak bisa dapet info apa-apalah dari Cry. Terus Hook juga ngomong kan kalau itu dia pasti hasilnya bakal lebih baik lah. Yang di situ Franz udah meringatin Hook nih ya. Tapi ya Hook pura-pura budek aja udah, malah ya dia ngomong, udahlah santai dulu nggak sih. Yang spontan Franz mulai kesel lah di situ sambil mikir ini bocah kok bisa jadi bawahan gua. Walaupun ya Franz sendiri tahu kalau Hook itu ya lulusan terbaik tuh di Akademi Kesatria. Yang untungnya Luke nggak ada di situ ya. Luke kan ya ngambilnya Akademi Swordsman punyanya si Ton tuh, lebih tepatnya ya Dojo Samurai lah. Nah Franz itu dapat ide kan buat ngetes Hook nih. Dia nyuruh Hook lah buat ada di sampingnya Cry untuk ya membantu Cry atau yang lainnya sambil yang ngorek informasi dari Cry lah. Ya Hook di situ tanpa ragu lah menerima tugas itu. Dan ya udah habis itu Hook cabut tuh, sedangkan Franz langsung nyuruh bawahannya yang lain buat minta berbagai saran dari orang-orang penting di Zerbrudia biar masalah ramalan kali ini bisa cepat kelar nih, karena kalau nggak kelar-kelar bisa berabe ini urusannya. Nah di jalan pas Hook pengen nyamperin Cry ya kan di gedung kliennya, Hook udah ngebuat berbagai rencana tuh dan dia kelihatan kayak apa ya, sombong sama santai gitu di depan Franz tuh. Ya sebenarnya cuma gimmick doang, karena aslinya ya si siapa Hook ini itu juga paham banget lah kalau tugas kali ini bakal susah banget. Dan pas Hook udah sampai tuh ya di depan gedung Clan First Step, Liz tiba-tiba keluar kan dan langsung ngeliatin Hook tuh. Ya Hook yang pede sama mukanya yang ya menurutnya lumayan ganteng ya, dan pengalamannya juga soal cewek, nyobalah buat deketin Liz tuh, pengen basa-basi ya kan, PDKT jadi buaya gitu kan, biar ya dia bisa dapat kepercayaannya Liz lah, yang siapa tahu aja bisa dia jadiin agen ganda kan buat ngorek-ngorek informasi soal Cry itu. Tapi ya belum juga nyapa ya, baru nunduk doang ini, tahu-tahu Liz itu langsung nendang kepalanya Hook sampai pingsan. Nah di ruangan Clan Master, Hook sekarang lagi diinjek tuh kan sama Liz, dan Hook di situ pura-pura pingsan aja dengan tujuan biar dia bisa nyari info lah soal musuhnya tanpa musuhnya sadari. Yang padahal kan Hook tuh actingnya bagus banget ya, dia itu masih kelihatan sama aja kayak pas pingsan tadi. Tapi ternyata Liz itu tahu kalau Hook udah sadar dan ya sekarang lagi pura-pura pingsan. Makanya ya Hook ini patut dicurigai nih. Ya spontan Hook kaget lah dan nyoba itu buat gerakin badannya, tapi Liz itu langsung nambah powernya tuh buat nginjek Hook yang di situ nahan sakit sambil ngeliatin Liz yang ya terus minta dipuji lah sama Cry, dan Cry yang terus kepuk-puk kepalanya Liz. Dan Hook di situ nggak nyangka aja orang kayak Liz yang terkenal kejam bisa manut begitu ke Cry. Ditambah ya Hook tahu nih kalau Cry muji Liz itu tanpa arti apa-apa. Maksudnya ya kayak
ping aja udah tanpa ada perasaan sama sekali. Dan Cry sempet itu ngelirik ke Hook, tapi ya dia kayak nggak peduli aja dan terus ngepuk-puk kepalanya Liz tuh, sampai ya beberapa kali ngasih kode lah ke Liz buat ngelepasin Hook. Tapi ya Liz itu nggak sadar, dia malah nanyain soal artefak terkutuk buat dia. Soalnya kan Luke dikasih, terus Lucia dikasih, ya Liz juga mau lah artefak terkutuk. Yang by the way, Cry awalnya nggak tahu ya artefak tongkat yang dia kasih ke Lucia itu artefak terkutuk tuh. Nah, Liz juga sempat ngomong kan soal gurunya tuh yang mau ketemu sama Cry, yang spontan. Cry kaget lah, karena iya, yang bener aja, masa semua guru temennya pengen ketemu sama dia gitu loh. Mulai dari Luke, Lucia, sekarang juga Liz gitu loh. Dan pas Liz ngelepasin Hook ya kan, tanpa babi bu, si Hook itu langsung dogeza tuh dan minta dijadiin muridnya Cry. Soalnya ya dia terkesima banget nih sama tekniknya Cry yang bisa naklukin cewek macam Liz gitu loh. Tapi ya Cry malah nganggep kalau otaknya Hook udah geser aja gitu loh, gara-gara ya kepalanya abis ditendang sama Liz. Nah, Cry itu kan ngacangin aja tuh ya Hook yang lagi dogeza tuh. Dia ngejelasin aja lah ke Liz kenapa dia ngasih Luke sama Lucia itu artefak terkutuk. Dan pas Cry udah duduk nih ya di kursinya, Hook itu ngenalin dirinya tuh sambil ngasih tahu kalau dia ini disuruh sama Franz buat jadi bawahannya Cry. Ya Cry langsung suuzon lah, cuma ya dia mikir nih, kayaknya bisa deh gue manfaatin Hook yang tanpa babi bu lah. Cry langsung nyuruh Hook tuh buat nyari artefak terkutuk buat Liz. Nah, besoknya si Trey ini kan dapat jatah nih buat ngawal Cry tuh. Dia juga ngebawa Kill Kun lah, yang badannya udah dia kecilin tapi ya masih berotot. Sedangkan Cry dia lagi nyantai aja tuh sambil molesin artefak-artefaknya ya kan, macam bapak-bapak yang lagi molesin batu akik gitu loh. Nah, Cry sama si Trey itu juga sambilan ngobrol kan, tapi ya pas nyinggung soal Liz, Cry langsung kayak bad mood gitu karena ya Liz tetap aja kekeh minta artefak terkutuk gitu loh. Dan posisinya Cry kan lagi moles artefak mahkota ya, yang pas Cry kelar moles itu artefak, langsung dipasangin itu di kepalanya si Trey. Yang si Trey kira kalau itu ya artefak terkutuk nih buat dia, tapi ya Cry itu langsung nyeletuk, mana ada, itu artefak cuma buat numbuhin rambut doang. Dan Cry satu persatu masangin artefak yang dia poles kan ke si Trey, yang bikin si Trey bingung. Dan Cry itu cuma ngomong, Liz sama Luke itu terlalu banyak gerak, jadi ya nggak bisa dia pasangin artefak. Kalau Lucia pasti bakal nonjok dia, dan Ansem kan ketinggian, jadi ya nggak mungkin aja. Dan ya pas masangin berbagai artefak ke si Trey, Cry mikir kok dia doang nih ya yang bisa pakai banyak artefak, kenapa yang lain enggak? Ya kita tahu lah, Cry kan nggak sadar nih kalau skillnya yang bisa pakai banyak artefak sekaligus itu skill spesial kan. Dan pas Cry masangin cincin tuh ya ke si Trey, iya si Trey langsung mikir yang aneh-aneh lah, sampai dia ngira kalau Cry lagi ngelamar dia nih. Tapi ya Cry kayak bodo amat aja, udah dengerin si Trey yang mulai ngehalus sendiri lah. Malahan ya Cry itu malah nanyain tuh soal ramalan yang dimaksud Franz, yang kalau kata si Trey, institut ramalan emang jarang ngeramal, tapi ya sekalinya mereka dapat ramalan itu akurat. Makanya ya sekarang pihak kekaisaran lagi pada sibuk, dan Ansem salah satu yang sibuk juga karena kan ya dia itu bagian dari gereja kekaisaran. Nah, di Zebrudia Magic Academy, lebih tepatnya di salah satu dari 12 menara yang mengelilingi Academy Magic, Lucia lagi ngasih artefak tongkatnya tuh kan ke salah satu seniornya yang bernama Anna Nordin. Sambil ya terus meringatin Anna kan soal bahayanya artefak terkutuk. Tapi ya Anna itu malah santai aja. Malahan dia nanya ini soal Cry kok bisa gitu loh dapetin artefak tongkat itu, padahal ya Sword Sign aja nggak pernah nunjukin tongkat itu ke siapapun. Makanya ya pihak akademi kaget banget pas Lucia balik-balik bawa artefak tongkat itu. Tapi ya Lucia juga nggak tahu gimana caranya Cry dapetin itu. Dan di situ Lucia masih tetap tuh meringatin Anna, yang malah ya diledek lah sama Anna. Kalau lu gini terus nanti Cry gue rebut loh. Tapi ya Lucia kayak bodo amat aja udah, karena ya dia yakin pertama Anna itu cuma bercanda, kedua kalau Anna pun serius ya pasti bakal ditolak sama Cry, karena ya hidupnya Cry aja udah dikelilingin sama cewek-cewek cakep. Tapi ya Cry kan nggak pernah nanggepin mereka tuh, makanya ya Lucia bodo amat aja udah. Nah, di Academy Magic yang dominannya cewek, popularitas Cry itu tinggi banget tuh. Bahkan ya Ark aja kalah jauh popularitasnya, karena ya Cry itu terkenal sebagai hunter level 8 termuda dan sebagai kolektor artefak juga. Yang mereka yakini Cry itu udah pasti kaya. Nggak tahu aja Cry banyak utangnya ya. Dan ya Cry itu juga berbakat lah. Sampai-sampai ya bakatnya Lucia itu malah dianggap kayak bawaan aja lah, sama kayak abangnya itu. Nah, Lucia nanya kan tuh ke Anna, apakah ada benda penting yang disembunyiin gurunya di lab itu? Yang kalau kata Anna, ada. Tapi ya ada rumor yang beredar kalau itu adalah benda yang diturunin dari zaman kepala sekolah pertama. Dan pas Anna nyuruh Lucia
buat nebak itu benda apa, Lucia nebak kalau itu pasti potion atau ya magical creature. Dan ya Ana langsung kayak orang kecewa gitu karena ya Lucia bisa tahu, tapi ya Lucia itu ngomong kalau dia juga baru tahu sekarang karena ya tebakannya itu bisa bener soalnya ya hari ini yang jadi pengawalnya Cry iya Citri gitu loh, yang seorang alkemis yang kalau misalnya informasi itu disambungin satu persatu ya jawabannya pasti ya berhubungan dengan alkemis. Dan Lucia itu langsung mikir tuh, ini gimana ya caranya ya biar Cry nggak buat ulah lagi karena ya dia yakin nih kalau Cry itu pasti bakal ngebuat masalah lagi nih habis ini. Dan oke lah, cukup sampai di sini untuk cerita kali ini. Gimana nih cow menurut lo soal cerita kali ini? Bagus atau tidak? Coba tulis tanggapan lu di kolom komentar. Dan ya seperti biasa sebelum mengakhiri video ini, gue mau bacain beberapa orang yang telah komen di video-video sebelumnya. Yang pertama ada dari BTM Via Valen. Gua nggak suka harem gini nih. Udah bagus sama Eva malah diembat semua. Romansnya jadi nggak berasa. Kalau harusnya gitu gue kasih min 3 rating 3 make 5 akun. Nah yang terakhir gue nggak paham maksudnya. Gue kasih min 3 rating 3 make 5 akun. Nggak paham gue maksudnya. Tapi ya kalau soal harem sebenarnya ya Nageki no Bore bukan harem cok. Lebih ke arah kayak apa ya, dibilang set romance juga iya set romance, tapi lebih ke arah kayak apa ya, gimana ya, seorang cowok yang dikejar-kejar sama banyak cewek tapi cowoknya nggak peduli gitu loh. Lo tau musafir cinta? Nah, Cry ini musafir cinta, bisa dibilang gitu. Nah, ini kata-kata yang tepat nih. Cry itu musafir cinta. Nah. Begitulah ya. Jadi ya gue gak bisa bilang ini romance. Bukan romance sih, harem. Gue gak bisa bilang ini harem sih. Yang kedua ada dari Drin. Kata Inaka mungkin bagus. Kata Inaka yang mana cok? Gue gak tahu jujur. Kata Inaka yang mana? Coba buat lu yang tahu anime Kata Inaka, coba tulis di kolom komen karena jujur gue nggak tahu Kata Inaka tuh anime apa anjir. Terus ketiga ada dari Iqbal Maulana. Bahas rangkuman WN DXD dong. Masa pembahasan DXD cuma sekadar SKSD doang sih. Aduh. Rangkuman WN DXD nggak ada WN-nya cuy. DXD langsung ke LN. Beneran, DXD itu nggak ada WN-nya, dia langsung ke LN. Dan terakhir ada dari Andika. Bang, bahas Monogatari series. Aduh. Gue gak ngikutin Monogatari series. Sumpah gue gak ngikutin. Gue nonton anime Monogatari series tuh kurang suka sama backgroundnya jujur. Gak tahu kenapa gue gak dapet background begitu. Kayak apa ya, bisa dibilang kayak efek bokeh tapi bukan bokeh. Gimana ya bilangnya ya, kayak nontonnya kurang enak gitu. Secara grafis oke itu bagus, Monogatari series tuh bagus grafisnya. Cuma backgroundnya gue gak dapet aja gara-gara backgroundnya kayak gitu. Asli dah, gak betah gue nontonnya. Dan ya itu aja buat beberapa komen di video-video sebelumnya. Yang kalau lu juga punya pertanyaan, pendapat, saran, requestan atau bacotan-bacotan gak penting lu pada lu bisa tulis di dalam kolom komentar. Kalau lu suka sama video kali ini lu bisa tekan tombol like. Kalau lu gak suka lu juga boleh dislike. Gue gak maksa lu kok buat tekan tombol like. Dan jangan lupa buat ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.